Salam dalam Sapa Pagi GKJW Manuan. Saat ini kita diajak untuk sejenak menghayati di masa-masa Prapaskah. Saya dan saudara diajak untuk sejenak menghayati apa yang menjadi dasar di saat saya dan saudara menjalani kehidupan, terlebih di masa penghayatan iman kita, masa Prapaskah ini. Sebelum kita bersama-sama sejenak untuk menghayati, memperdalam lebih dalam Sapa Pagi ini, saya ajak Bapak Ibu untuk satu hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan perkenankan kami bisa menghayati panggilan kami selaku pengikut Tuhan di sepanjang dinamika kehidupan di dunia. Berbagai hal mempengaruhi kami, namun ajarkan kepada kami untuk memiliki sesuatu yang mendalam, sesuatu yang benar-benar menjadikan kami berjalan di dalam terang Tuhan. Untuk itu ya Bapak, buatlah melalui pertemuan kami saat ini, melalui Sapa Pagi ini, kami senantiasa dapat menghayati kehidupan kami, terlebih daripada itu, semakin menyempurnakan di dalam kami menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kami serahkan sepenuhnya di dalam kami menghayati semuanya itu hanya dalam kuasa Tuhan, dengan penuh percaya dalam kasih kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya dan saudara diajak untuk sejenak membaca Alkitab yang mendasari di dalam kita menghayati panggilan Tuhan. Untuk itu saya akan membaca bagian dari sabda Tuhan yang ada di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10, saya membaca bagian dari ayat yang pertama sampai ke-4. Sabda Tuhan yang demikian. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ya, hari ini tema yang kita ajak renungkan bersama-sama adalah pilar pertobatan pada masa Prapaskah. Pilar pertobatan pada masa Prapaskah. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya dan saudara berkata tentang pilar, pasti ada ungkapan yang sering kita dengar, itu adalah gegeden empyak kurang cagak. Pilar itu sama dengan cagak. Gegeden empyak kurang cagak itu adalah ungkapan dalam bahasa Jawa yang mengatakan keinginannya besar, kemauannya tinggi, keinginannya luar biasa, tetapi cagaknya atau pilarnya itu tidak mampu, pasti tetap itu akan roboh. Nah, hari ini coba apa yang dapat kita renungkan dalam kehidupan kita? Apa yang kita jalani dalam kehidupan kita di saat saya dan saudara melakukan itu? Banyak orang memiliki keinginan-keinginan macam-macam, dasar yang berat. Tapi ingat bahwa saya dan saudara itu berada dalam kehidupan dunia dengan berbagai hal yang akan terjadi. Bahkan segala perkara yang kita lakukan itu yang membuat saya dan saudara bisa melangkah dengan segala apa yang kita jalani. Saat saya dan saudara memiliki dasar yang kuat, pilar yang kuat,
sebesar apa dinamika pergumulan keinginan dunia ini, saat itu kokoh kita tidak mudah digoyahkan oleh segala perkara yang ada dalam dunia. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita belajar dari 1 Korintus, itu adalah surat yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, mengingatkan bahwa perjalanan hidup seberat perjalanan hidup yang dialami oleh nenek moyang umat Tuhan. Dalam perjalanan menghayati menuju 40 tahun tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, mereka mendapat makanan yang sama. Mereka dapat minuman yang sama dalam perjalanan. Apa makanan dan minuman? Pastilah kehidupan alam menuju dari tempat Mesir, pembuangan, menuju pada Kenaan. Sebuah perjalanan yang tidak mudah dengan beraneka macam kondisi alam. Dan itu yang mengingatkan, yang diingatkan betul. Dan Paulus pada saat itu secara tegas memberikan nasihat kepada umat agar di tengah-tengah menghadapi perkara yang berat, perkara apa saja yang terjadi dalam alam semesta, Paulus mengingatkan bahwa yang menjadi makanan dan minuman bagi mereka hanya satu batu karang, ialah Kristus. Saudara, mari kita sejenak menghayati kenapa sih Kristus datang ke dunia bagi kita. Untuk siapa? Apakah nek pomo awake dhewe ngomong gak kurang gawe si Gusti itu datang ke dunia, golek pegawai kan? Wong Gusti Yesus itu, Tuhan Yesus itu ada dalam kemuliaan. Kok gelem-geleme nang donya? Semua macam-macam aneka hal yang kita hadapi. Apa nggak kurang pegawai yang betul? Di dunia ini dengan banyak persoalan. Namun kehadiran Tuhan Yesus ke dunia itu untuk umat, agar kita tidak terjebak dalam kesesatan. Makanya kedatangan Tuhan Yesus itu untuk kebutuhan kita manusia. Ingat, kedatangan Tuhan Yesus itu untuk kebutuhan kita manusia. Tinggal kita yang diperjuangkan Gusti Yesus itu, kita yang diperjuangkan Tuhan Yesus itu, apa yang menjadi dasar kita? Apa yang kita hayati? Apakah kita terlena? Apakah kita semauan kita sendiri? Jangan pernah kita menghayati yang semacam itu. Mari kita sadar diri dengan bertobat. Saya sadar diri, kita sadar diri, semua yang melihat kita sadar diri bahwa kita diperjuangkan oleh Tuhan Yesus untuk ketenteraman dan kedamaian. Sing ditolong mau ndak, sing dibantu urun napa mboten, yang diatasi persoalannya tinggal kita merespon dengan sukacita atau tidak. Kalau kita hanya terbawa oleh keinginan-keinginan kita, kemauan-kemauan kita, pasti itu akan merusak, menjadikan kehancuran bagi kita. Yang terpenting, bagaimana kita diajak untuk sadar diri. Mari kita bertobat bahwa kita ditolong oleh Tuhan, dilepaskan dari belenggu dosa kita. Kita diajak untuk memperoleh sesuatu yang indah. Dengan melihat segala perkara yang ada, dengan melihat segala persoalan yang ada, kita diajak untuk menjadi orang yang selalu diingatkan akan hidup yang kita jalani. Mari kita jalani hidup yang sadar, yang bertobat, yang mengaku bahwa kita ini adalah orang berdosa, dan kerso mau ditolong untuk mendapatkan sukacita. Mulailah
dengan selalu memandang hidup dengan penyerahan, mulailah dengan kita melakukan segala perkara dengan berserah. Terlebih daripada itu, respon bahwa setiap kali kita dibantu oleh Tuhan. Untuk itu, jalani hidup sekalipun berat, Tuhan selalu hadir dalam segala perkara kehidupan kita. Tetap tersenyum, tetap bahagia, tetap jalani hidup. Jangan dirasakan beratnya hidup, tetapi lakukanlah dengan ketenangan hati. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita bertobat, mari kita sadar diri, kita berserah ke dalam tangan Tuhan, agar di masa prapaskah itu, keselamatan Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Selamat berproses di masa-masa prapaskah. Tuhan Yesus selalu memberkati saya dan saudara. Amin.